Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran pengantar media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk menyampaikan ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik. Baik, ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar media pembelajaran. Kita awali pembahasan mengenai pengertian media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini merupakan peralatan komunikasi, ya, dengan berbagai macam bentuk, ya. Mulai dari bahan cetak, kemudian ada gambar, animasi, suara, dan gambar gerak. Jadi, media ini merupakan simbol di mana guru dan siswa menggunakannya untuk mewakili pengetahuan. Jadi, apa yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa itu dapat diwakili oleh media. Jadi, berbagai macam media bisa digunakan oleh guru untuk mewakili pengetahuannya. Nah, ini nanti akan kita bahas mengenai media pembelajaran. Nah, baik, jadi media pembelajaran ini juga adalah semua peralatan, alat peraga, atau apa saja yang digunakan oleh guru sehingga dalam proses pembelajaran itu melibatkan berbagai indera, mulai dari indera penglihatan, ya, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa saat menyajikan pembelajaran. Jadi media ini adalah pembawa informasi untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, dengan melibatkan berbagai panca indera yang dimiliki oleh siswa, ya, maka apa yang disampaikan oleh guru, pesan yang disampaikan oleh guru atau informasi pengetahuan yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu akan mudah dipahami. Jadi siswa itu tidak hanya dengan mendengar apa yang disampaikan oleh guru, tetapi bisa melihat. Selain dari penjelasan secara lisan oleh guru, dia dapat melihat gambar untuk menjelaskan tiap-tiap bagian apa yang disampaikan oleh guru, ya. Nah, jadi kalau melibatkan penglihatan, pendengaran, sentuhan, ya, penciuman, dan indera-indera yang dimiliki oleh peserta didik, maka informasi yang disampaikan oleh guru itu dapat dengan mudah tersampaikan dan dipahami oleh siswa, sehingga media tersebut itu dapat melalui media tersebut dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, jadi dengan menggunakan berbagai macam media yang digunakan dalam pembelajaran, maka media tersebut dapat mempengaruhi sensasi, ya. Jadi setiap media itu memiliki karakteristik tersendiri, ya. Media yang bisa didengar, media yang bisa dilihat, media yang bisa dipegang, atau media yang bisa dipraktikkan langsung itu mempengaruhi sensasi yang berbeda bagi peserta didik, ya. Dan media ini merupakan suatu bagian integral dari proses pembelajaran, ya. Jadi dengan sensasi yang ditimbulkan oleh berbagai macam media itu, dia merupakan satu bagian integral dari proses pembelajaran, dan ini akan membantu memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, sehingga dengan pengalaman yang bermakna tersebut siswa akan mudah mengingat dan mudah memahami, ya. Nah,
Jadi dari beberapa hal yang tadi dijelaskan, ya, ada media pembelajaran, ya, ini merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dengan berbagai bentuknya, ya. Jadi alat komunikasi atau media ini bisa berupa bahan cetak, ya, bisa buku, kemudian ada poster, ya, atau bahan cetak lainnya yang berisi misalkan tulisan-tulisan, penjelasan-penjelasan atau informasi tentang suatu pengetahuan, ya. Nah, kemudian media pembelajaran juga ini bisa berupa suara. Jadi komunikasi antara guru, ya, dengan siswa, apa yang disampaikan oleh guru oleh siswa ini bisa dalam bentuk suara. Kemudian gambar, ya. Jadi komunikasi dengan gambar ini memiliki berjuta makna, ya. Jadi kalau sebuah gambar seperti ini, contohnya di sini adalah gambar sebuah mesin, ya, dengan berbagai komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Nah, jika guru menjelaskan tentang mesin, ya, hanya dengan menggunakan suara, ya, artinya guru hanya menjelaskan secara lisan. Tentu siswa yang menjadi subjek dalam pembelajaran tersebut itu tidak bisa atau sulit membayangkan apa yang dijelaskan secara lisan. Nah, oleh karena itu komunikasi melalui gambar ini akan lebih memudahkan siswa, ya, tidak hanya menghayal sesuatu yang mungkin saja siswa itu belum tahu sehingga apa yang disampaikan oleh guru siswa sama sekali tidak bisa membayangkan. Nah, dengan menggunakan gambar maka yang disampaikan oleh guru itu mudah dilihat. Misalkan guru menjelaskan tentang piston, ya, tentang katup, ya, tentang camshaft dan berbagai komponen yang lainnya dengan alat bantu gambar, maka komunikasi atau penyampaian pesan dari guru kepada siswa berupa informasi atau pengetahuan itu akan lebih mudah. Sehingga selain dari mendengar juga melihat, ya, dua indera yang bisa digunakan, pendengaran dan penglihatan. Dan ini akan memberikan satu sensasi yang berbeda, ya, dibanding dengan hanya mendengarkan saja atau dibanding dengan hanya membaca bahan cetak saja. Nah, ya. Nah, alat komunikasi, ya, media pembelajaran ini juga bisa berupa animasi, gambar yang bergerak. Nah, ini juga bisa menyampaikan informasi kepada siswa mengenai suatu proses barangkali, ya. Jadi kalau di sini contohnya proses terbuka dan tertutupnya platina, ya, atau breaker point, ya, kontak pemutus. Nah, jika hanya menggunakan gambar diam saja, maka memberikan informasi kepada siswa bagaimana platina ini bekerja itu lebih sulit. Dengan menggunakan animasi seperti ini, maka siswa dengan mudah membayangkan bahwa kerja platina itu membuka dan menutup. Membukanya platina ini didasarkan pada dorongan cap. Nah, jadi ini lebih jelas lagi, ya, dibanding dengan gambar, ya. Nah, jadi jika guru menjelaskan dengan menggunakan suara, ya, kemudian dilengkapi dengan media lain sebagai alat komunikasi, animasi, maka akan lebih mudah difahami, ya. Kemudian dalam bentuk lainnya itu gambar gerak, audio visual atau video pembelajaran, ya. Nah, dengan video ini, ya, maka siswa tentu akan dapat menangkap apa pesan yang disampaikan oleh video. Nah, jadi guru, ya, atau pendidik bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai alat komunikasi, ya, penyampaian informasi, penyampaian materi, penyampaian pengetahuan
ya yang dimiliki oleh guru kepada siswanya, ya. Nah, ini alat bantu untuk menyampaikan pesan berupa pengetahuan dari guru kepada siswa dengan berbagai macam media. Nah, jadi dari apa yang tadi dijelaskan, maka media ini akan mempengaruhi, ya, dan melibatkan berbagai indera yang dimiliki oleh peserta didik, ya, mulai dari indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa. Ya, ini terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau seluruh indera yang dimiliki oleh siswa itu terlibat dalam pembelajaran, maka akan menimbulkan sensasi yang berbeda dan dapat menyebabkan proses pembelajaran itu menjadi bermakna, dan ini akan mudah ingat, ya, mudah difahami oleh siswa. Nah, jadi dengan menggunakan media pembelajaran, berbagai media pembelajaran yang mempengaruhi indera yang dimiliki oleh peserta didik, maka komunikasi antara guru dan siswa dalam penyampaian pengetahuannya ini dapat menjadikan lebih efektif, ya. Jadi pembelajaran dapat lebih efektif dan informasi yang dibawa melalui media itu dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, ini, ya. Jadi ini beberapa pengertian dasar mengenai media pembelajaran. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, baik. Pertanyaannya adalah, mengapa media pembelajaran, ya, itu dapat memberikan sensasi dalam suatu proses pembelajaran dan menyebabkan pembelajaran itu lebih bermakna. Ya, silahkan dijawab. Ya, baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa dengan menggunakan media pembelajaran tujuan pembelajaran itu lebih mudah dicapai? Ya, silahkan dijawab. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam media pembelajaran. Nah, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran itu akan lebih efektif, ya, dengan memanfaatkan media dalam suatu proses pembelajaran. Nah, ini, ya, ini contoh sederhana seorang guru menggunakan media, ya, papan tulis di sini. Jadi ini papan tulis juga merupakan salah satu media pembelajaran, ya. Jadi bisa guru bisa membuat gambar atau tulisan atau bagan dan lain-lain, ya, dengan menggunakan papan tulis. Nah, jadi tidak hanya berbicara secara lisan penyampaian informasinya, tetapi bisa dituangkan dalam bentuk gambar sehingga lebih jelas. Nah, media pembelajaran, ya, itu tadi sudah dibahas, ada macam-macam, mulai dari bahan cetak, ya, kemudian ada gambar, ya, kemudian ada suara, ada animasi, ada audiovisual atau video pembelajaran. Nah, dari bermacam-macam media pembelajaran yang berbeda tadi, maka akan menghasilkan kemampuan peserta didik, ya, atau kemampuan pembelajar yang berbeda pula. Ya, jadi kalau menggunakan misalkan hanya menggunakan media audio saja dengan suara saja, maka yang bisa ditangkap oleh siswa itu tidak sebesar jika menggunakan gambar, ya, atau animasi, begitu, ya. Sehingga media pembelajaran yang berbeda ini akan menghasilkan kemampuan pembelajar yang berbeda. Nah, jadi oleh sebab itu maka guru atau pendidik ini perlu menggunakan berbagai macam media, ya, untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Nah, ini, ya.
ada banyak media ya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Tadi secara umum sudah disinggung ya, ada bahan cetak, ada gambar dan lain-lain. Nah, di sini diuraikan lagi secara rinci. Jadi beberapa media pembelajaran ya yang bisa digunakan oleh guru peserta didik dalam pembelajaran di kelas ya. Yang pertama ini adalah benda nyata atau model. Nah, jadi belajar dengan benda nyata ya, benda yang sesungguhnya ya, maka apa yang ada pada benda yang akan dipelajari tersebut itu bisa dilihat langsung oleh siswa. Misalkan bagian-bagiannya seperti apa, bentuknya seperti apa, bagaimana bagian-bagian itu bisa bekerja ya. Dan model, kalau model ini berarti bukan benda yang sesungguhnya, tetapi benda tersebut mirip bentuknya ya, sama, tetapi bisa juga dimensinya saja yang berbeda. Tetapi ini sudah mewakili benda-benda tertentu ya, atau bagian-bagian tertentu dari suatu mesin misalkan untuk dipelajari. Kemudian teks tercetak ya. Jadi media cetak tadi ya. Tentu saja media cetak di dalamnya ada teksnya begitu ya. Ini dapat berupa buku, ada handout ya, ada lembar kerja ya. Kemudian ada visual tercetak ya. Bedanya kalau teks tercetak itu hanya tulisan saja, visual tercetak itu dibantu dengan adanya gambar, foto, diagram, grafik ya, dan lain-lain yang bersifat visual ya. Kemudian ada papan display ya. Jadi kapur, buletin ya, ini papan tulis begitu ya. Ada papan multiguna. Kemudian ada whiteboard interaktif ya. Kemudian ada beberapa yang lain yang biasa digunakan. Ini ada transparansi ya, slide dan film strip ya. Nah, tetapi mungkin untuk saat ini transparansi ini sudah jarang digunakan karena sudah digantikan dengan komputer ya. Jadi slide proyektor ini sudah jarang kita jumpai. Jadi sekarang banyak menggunakan LCD proyektor ya, kemudian komputer sebagai pengganti dari transparansi. Nah, kemudian ada audio ya, jadi media berbentuk suara, ada tape ya, ada piringan ya, kemudian ada suara manusia langsung ya. Mungkin pada saat ini tape kemudian piringan sebagai media penyimpan suara ini sudah jarang kita temui lagi ya. Sekarang mungkin banyak kita temui dalam bentuk flash disk ya, sehingga bentuk pita ya, rekaman suara dalam bentuk pita atau piringan ya, ini jarang kita temukan lagi ya. Jadi sekarang sudah menggunakan komponen-komponen digital gitu ya. Nah, kemudian media video dan film ya. Ada model tape dan piringan. Nah, ini juga pada saat ini sudah sulit kita temui. Jadi pita rekaman video ya maupun bentuk piringan ya, disk ya, ini sudah sulit kita temui ya, karena sekarang film video itu sudah disimpan dalam flash disk juga ya ini. Kemudian ada televisi. Kemudian media yang lain ini adalah perangkat lunak komputer ya, dan web atau internet. Jadi sampai saat ini perkembangan media pembelajaran itu sudah begitu cepat ya. Jadi sekarang dengan menggunakan perangkat komputer dan perangkat lunak yang ada di dalamnya, media pembelajaran berupa teks ya, kemudian visual tercetak ya, ada gambar, foto dan lain-lain ya, kemudian transparansi, audio begitu, film, video itu sudah bisa digabungkan menjadi satu dalam perangkat komputer ya, yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sehingga sudah
bisa kita integrasikan seluruh media pembelajaran yang digunakan, kecuali media benda nyata dan model. Jelas ini tidak bisa dimasukkan ke dalam komputer, ya. Hanya berupa benda nyata dalam bentuk video barangkali, ya, atau animasi begitu ya. Tetapi benda nyata yang berada di workshop, ya, di bengkel misalkan, itu tidak bisa difasilitasi langsung oleh komputer, ya. Nah, jadi ini benda sesungguhnya, jadi memang ini digunakan untuk pembelajaran yang real, ya. Nah, media yang sekarang banyak digunakan juga adalah internet. Jadi dengan fasilitas komputer kita bisa mengakses berbagai macam media informasi, ya, melalui internet. Nah, jadi ini macam-macam media pembelajaran. Nah, kemudian dari informasi lainnya ada beberapa macam media pembelajaran, ya. Ini bisa kita kelompokkan menjadi 4 macam, ya. Jadi kalau tadi disampaikan banyak macam media pembelajaran, tetapi secara umum media pembelajaran yang digunakan itu dapat kita kelompokkan menjadi alat bantu visual, alat bantu audio visual, alat bantu audio, dan sumber daya yang lain, ya. Jadi manusia dan bahan-bahan atau peralatan yang ada di bengkel. Jadi ini juga merupakan media, ya, yang tentu saja dapat menjadi sumber informasi, ya, sumber pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dan siswa. Nah, ya. Nah, dari alat bantu visual, alat bantu audio, alat bantu audio visual dan lain-lain, maka semua media itu seperti tadi sudah dijelaskan, ini akan melibatkan panca indera peserta didik atau pembelajar, sehingga dengan melibatkan berbagai panca indera tersebut maka pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, ya, menghasilkan pengalaman belajar bagi siswa dan pengetahuan yang disampaikan kepada siswa, ya, itu dapat lebih mudah, ya. Jadi dengan penjelasan secara audio, secara lisan, kemudian dilengkapi dengan visual berupa gambar, ya, animasi, kemudian audio visual berupa video yang mencakup gambar gerak dan suara, maka informasi atau pengetahuan yang disampaikan itu akan lebih mudah diterima oleh siswa. Nah, ini, ya, jadi ini adalah macam-macam media pembelajaran. Baik, ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi yang harus dijawab, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ya, bagaimanakah media pembelajaran ini dapat menghasilkan pengalaman belajar bagi siswa? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya, ya, di kelas yang sesungguhnya jelaskan media pembelajaran dalam bentuk alat bantu visual. Kemudian jelaskan juga termasuk contoh-contohnya alat bantu audio visual. Kemudian jelaskan juga media pembelajaran dalam bentuk alat bantu audio. Silahkan dijawab. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan, ya, pembahasan kita mengenai peranan media pembelajaran. Nah, jadi keberadaan media pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar itu sangat diperlukan. Nah, tadi sudah kita singgung banyak, ya, pada materi sebelumnya. Nah, media pembelajaran ini juga berperan untuk memfasilitasi pembelajaran, ya, untuk meningkatkan pemahaman materi yang disajikan oleh guru. Nah,
Jadi dengan menggunakan media, siswa akan lebih mudah paham. Nah, ini contoh sebuah media dalam bentuk gambar. Nah, jadi ini menunjukkan banyak komponen pada suatu mesin. Nah, jadi ini adalah media visual dalam bentuk gambar. Coba bayangkan bagaimana jika seorang guru menjelaskan tentang komponen-komponen engine tanpa dilengkapi dengan gambar ya atau media visual ya, menjelaskan tentang puli pada poros engkol ya, kemudian menjelaskan alternator hanya dengan lisan saja, dengan omongan saja, maka siswa akan sulit untuk membayangkan ya, terutama bagi siswa yang merasa bahwa materi yang disampaikan itu adalah baru pertama kali ya, belum pernah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi dengan menggunakan media ini, selain menarik perhatian bagi siswa, misalkan siswa belum tahu tentang alternator, tentang komponen mesin berupa camshaft ya, katup dan lain-lain, maka gambar ini akan menarik bagi siswa ya, sehingga dia bisa berpikir, oh itu toh di dalam sebuah mobil ya, ternyata ada komponen-komponen banyak ya. Jadi ini untuk menarik perhatian ya. Selain itu juga dengan media ini bisa menjaga perhatian. Jadi siswa itu akan fokus pada gambar itu, bagian-bagiannya apa itu. Jadi bisa menarik dan menjaga perhatian ya. Nah, dari situ maka bisa meningkatkan minat ya, semangat ya, bisa mengatur suasana pembelajaran dan menaikkan daya serap. Nah, jadi ini contoh media gambar ya. Tetapi kalau kita misalkan menggunakan media audiovisual ya atau video dengan isi cerita ya, atau informasi yang disampaikan dalam video itu misalkan membuat senang ya, atau bahkan terharu, jadi bisa mengatur suasana pembelajaran ya ini dan menaikkan daya serap. Nah, jadi siswa itu akan lebih berminat dalam belajar. Nah, jadi dengan menggunakan media yang dapat meningkatkan minat ya, menarik dan menjaga perhatian siswa, maka dalam proses belajar mengajar itu sangat penting ya adanya media pembelajaran ya, agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Nah, ini ya. Nah, kemudian beberapa peran penting lain dari media pembelajaran ya untuk mendukung proses atau kegiatan pembelajaran ya, baik di kelas maupun di bengkel ya atau di tempat belajar lainnya. Nah, beberapa peran penting dari media pembelajaran ini adalah dapat memfokuskan perhatian. Jadi dengan menggunakan media tertentu ya, ditayangkan oleh guru ya, atau diberikan benda nyata atau model kepada siswa, maka perhatian siswa itu akan lebih fokus dengan benda yang dipegangnya atau dengan gambar yang ditayangkan. Jadi media itu bisa berperan untuk memfokuskan perhatian siswa ya. Bisa juga ini mengingat kembali materi sebelumnya ya. Jadi dengan sebuah tayangan gambar atau animasi atau apapun yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, maka siswa akan mudah mengingat kembali. Oh iya, materi yang kemarin ini. Jadi dia akan mudah mengingat kembali dan tentunya akan mudah menyerap materi berikutnya. Kemudian media juga itu dapat berperan untuk menyajikan tujuan-tujuan pembelajaran kepada siswa. Jadi guru bisa mempersiapkan bahan tayang mengenai tujuan-tujuan pembelajaran, apa yang akan dicapai dalam belajar pada pertemuan tertentu, itu bisa disampaikan melalui media ya. Nah, kemudian peran berikutnya ini dapat menyajikan materi yang baru. Nah, ini ya. Jadi
materi-materi yang disiapkan oleh guru itu bisa disusun ya menjadi media-media yang urutan materinya bisa sistematis ya. Jadi bisa menyajikan materi-materi yang baru ya. Kemudian peranan media yang berikutnya adalah dapat menyebabkan siswa itu respon ya. Jadi mendapatkan respon dari siswa. Ya, bagaimana? Ya, tentu saja jika misalkan seorang guru menayangkan sebuah gambar, animasi atau video ya dan video itu menarik siswa, maka siswa akan bisa merespon ya. Responnya dalam berbagai bentuk, misalkan bisa bertanya, bisa menjelaskan kembali ya atau respon-respon siswa dalam bentuk yang lainnya. Kemudian media juga dapat mendukung pembelajaran ya melalui contoh dan elaborasi visual. Nah, dengan menggunakan media yang sudah kita siapkan, kita dengan mudah memberikan contoh-contoh ya dan elaborasi visual ya, ada gambar, kemudian ada teks dan lain-lainnya ya. Jadi ini sangat mendukung pembelajaran ya. Kemudian media pembelajaran juga bisa memberikan umpan balik ya atau feedback kepada siswa ya, kepada guru juga ya. Nah, kemudian media pembelajaran juga bisa meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan ya. Jadi kalau kita hanya mendengar saja mungkin mudah lupa ya. Kemudian kita mendengar dan melihat itu akan lebih mudah juga untuk mengingat ya. Kemudian mendengar, melihat, kemudian bisa juga melakukan pada benda nyata ya dengan memegang, mengukur dan lain-lain. Ini akan mudah untuk meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan ya. Kemudian dengan media juga dapat menilai unjuk kerja siswa. Misalkan media yang sudah menggunakan komputer ya bisa dibuat media untuk evaluasi mandiri. Nah, barangkali dengan siswa menggunakan media tersebut, maka unjuk kerja siswa sudah bisa dilihat dengan media tersebut. Nah, jadi ini peranan media yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya adalah, mengapa media pembelajaran ini dapat berperan memfokuskan perhatian siswa? Ya, silahkan dijawab. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa media pembelajaran ini dapat meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan? Ya, silahkan dijawab. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, masih berkaitan dengan peranan media pembelajaran. Nah, jadi di dalam kelas ya, guru itu tahu lebih banyak ya mengenai proses pembelajaran karena guru merupakan pemeran utama ya, sutradara dalam proses pembelajaran di kelas. Tentu dia menjadi lebih banyak ya, lebih tahu tentang proses pembelajaran. Nah, sehingga dapat menggunakan berbagai cara untuk mendukung pembelajaran, termasuk penggunaan media dalam pembelajaran. Nah, dengan mengetahui situasi kelas ya, situasi siswanya sendiri, karakteristiknya seperti apa, maka guru itu dapat menggunakan cara-cara yang memang tepat digunakan untuk mendukung pembelajaran ya, termasuk memilih atau menggunakan media dalam pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran dengan memanfaatkan media ini dapat menyebabkan pembelajaran lebih efektif. Nah, mengapa dengan menggunakan media pembelajaran bisa lebih efektif? Ya, ada beberapa alasan. Ya, ada 9 alasan mengapa media pembelajaran itu dapat menyebabkan pembelajaran menjadi efektif. Ya, ini ada 9 ya. Mari kita bahas
satu persatu. Yang pertama adalah bahwa ya, kita perjelas di sini, media pembelajaran itu membantu siswa mencapai pengetahuan yang lebih tinggi dan daya ingat yang lebih panjang. Tadi sudah disinggung ya. Jadi dengan menggunakan media itu bisa melibatkan indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa dan lain-lain, sehingga daya ingatnya ini akan lebih panjang dibanding dengan hanya mendengarkan penjelasan berupa suara saja ya ini ya. Kemudian yang kedua, ini media ini bisa memotivasi siswa. Nah ini ya. Jadi media ini dapat memotivasi siswa. Kenapa? Karena media ini melibatkan berbagai indera ya, sehingga pembelajaran akan lebih produktif ya. Ini tadi juga sudah disinggung ya. Kemudian mengapa media juga bisa menyebabkan pembelajaran lebih efektif ya? Karena media ini menjadikan pembelajaran lebih berbasis pada ilmiah ya, dan memungkinkan guru mentransfer pengetahuan dengan cara terorganisir dan sistematik ya. Jadi dengan mengembangkan media pembelajaran dengan materi yang sudah tersusun ya secara sistematis dari yang mudah ya kemudian menuju yang sulit ya, maka apa yang disampaikan oleh guru melalui media ini akan terorganisir dengan baik dan akan sistematis. Nah, oleh karena itu, maka pembelajaran akan lebih efektif. Kemudian yang keempat, media pembelajaran ini menyebabkan pembelajaran lebih efektif karena media ini menjadi alat pembelajaran yang membantu guru menarik perhatian. Nah, ya. Jadi kalau hanya berbicara saja, menjelaskan secara lisan saja, tentu siswa biasanya tidak tertarik ya, mengantuk ya atau bosan dan lain-lain. Tetapi jika menggunakan misalkan animasi, ya, gambar yang menarik, bahkan video ya yang menyebabkan siswa itu bisa fokus dengan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, maka media pembelajaran ini dapat membantu guru untuk menarik perhatian siswa ya ini. Nah, kemudian yang kelima, media pembelajaran ini dapat menyebabkan pembelajaran lebih efektif karena media pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan, pemahaman dan kejelasan komunikasi ya. Nah, mengapa meningkatkan keterampilan? Ya, keterampilan itu tidak selalu berkaitan dengan misalkan praktek melakukan membongkar, memasang, menyetel dan lain-lain ya. Jadi keterampilan di sini bisa keterampilan dalam bentuk verbal, presentasi, menjelaskan atau keterampilan lainnya ya, meningkatkan pemahaman dan kejelasan komunikasi. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya bahwa media pembelajaran ini dapat membantu menggabungkan hal-hal yang imajinatif ya, dibayangkan ya. Jadi seperti apa yang dipikirkan oleh siswa tentang suatu informasi ya atau materi pembelajaran. Jadi bisa membantu menggabungkan hal-hal yang bersifat imajinatif, proses berpikir dan daya pikir siswa. Ini bisa dibantu dengan media pembelajaran. Jadi kalau hanya dengan penyampaian lisan saja ini akan lebih sulit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah media pembelajaran ini dapat membantu guru menghemat waktu dan energi ya. Karena materi yang efektif yang sudah dibuat oleh guru yang dimasukkan dalam media ini dapat memperjelas konsep dengan mudah. Ini ya. Jadi kalau hanya dengan lisan penjelasan itu ya, itu sulit ya. Tapi dengan menggunakan media maka akan menghemat waktu dan energi ya. Karena materi itu tentu bisa disusun oleh guru ya menjadi lebih efektif ya materi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah media pembelajaran ini dapat menjadi alat yang ideal ya untuk mereview luaran pembelajaran ya dan untuk mengevaluasi ketuntasan
pembelajaran tertentu. Nah, jadi media pembelajaran ini bisa, kalau isinya dibuat dengan sistematis ya, sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran, maka media pembelajaran ini juga bisa menjadi alat yang ideal untuk mereview apakah luaran pembelajaran itu sudah tercapai ya. Dan ini bisa digunakan untuk mengevaluasi ketuntasan pembelajaran. Selama tentu saja isi dari media pembelajaran itu tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, kemudian media pembelajaran ini juga dapat membuka cakupan yang lebih luas untuk pembelajaran yang interaktif dan memberikan kesempatan pembelajaran individu, perorangan ya. Apalagi dengan menggunakan media yang sudah menggunakan teknologi informasi. Tentu cakupannya akan lebih luas ya. Dan pembelajaran ini akan interaktif ya. Dan oleh karena itu maka pembelajaran dengan menggunakan media ya, apalagi media yang sekarang sudah begitu maju, ini dapat memberikan kesempatan pembelajaran individu ya. Nah, tidak hanya individu, sebenarnya pembelajaran kelompok juga bisa difasilitasi dengan media yang sekarang sudah ada. Nah, ini jadi ini peranan media pembelajaran ya, di mana media pembelajaran itu dapat menyebabkan pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi ya yang harus dijawab ya. Pertanyaannya adalah, mengapa media pembelajaran ini dapat memotivasi siswa ya, dan pembelajaran menjadi lebih produktif? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa media pembelajaran itu dapat menghemat waktu dan energi bagi guru maupun bagi siswa? Silahkan dijawab ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ini dari berbagai penjelasan mengenai peranan media tadi, ini bisa kita buat satu ringkasan ya, bahwa peranan media dalam pembelajaran ini sangat penting ya, sehingga pendidik ya itu tentu saja harus menggunakan media yang cocok dan baik untuk menyampaikan materi pembelajarannya ya. Kemudian media pembelajaran juga ini dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran ya. Kemudian media pembelajaran juga membantu siswa memudahkan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, media pembelajaran ini berperan untuk memfasilitasi materi-materi yang sulit secara verbal. Kemudian pesan-pesan dalam materi pembelajaran ya, ini akan menjadi lebih mudah dimengerti ya. Nah, ini akan meningkatkan motivasi siswa. Nah, di mana motivasi itu sendiri merupakan keinginan, arah, intensitas ya, ketekunan dan kualitas perilaku, khususnya perilaku yang mengarah kepada tujuan. Jadi siswa akan termotivasi dalam proses pembelajaran itu ya. Jadi kalau sudah ada motivasi, maka efek terhadap siswa tersebut sendiri akan baik ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Baik. Nah, tadi disampaikan bahwa media pembelajaran itu banyak sekali macamnya ya, mulai dari bahan cetak ya, ada gambar, ada audio, ada animasi dan lain-lain. Nah, jadi penggunaan media pembelajaran tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan ya, dan harus cocok dengan materi yang disampaikan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memilih media pembelajaran yang cocok ya. Beberapa di antaranya adalah
media itu harus terkait dengan topik pembelajaran. Ya, jadi kalau misalkan ada media yang sudah sudah jadi begitu di luar, ya, maka kita bisa menggunakan itu, ya, selama media itu terkait dengan topik pembelajaran, ya, ya. Kemudian media yang kita gunakan juga harus didasarkan kepada kesesuaian dengan tingkat usia dan kematangan pembelajar, ya. Tentu saja media yang kita gunakan itu berbeda jika kita gunakan media untuk anak sekolah dasar, ya, SMP atau SMK. Tentu ini harus disesuaikan dengan tingkat usia dan kematangan pembelajar tersebut, ya. Kemudian media itu harus tepat isinya, ya. Jadi tepat di sini tentu saja acuannya adalah tujuan pembelajaran. Jadi dalam merancang pembelajaran, guru itu sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi dan sudah diturunkan juga dari kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Nah, tentu saja media yang digunakan itu harus tepat isinya, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian media pembelajaran itu juga harus dapat diterima di tempat lain, ya, untuk pembelajaran atau untuk mata pelajaran yang sama, ya. Jadi ini beberapa prinsip dasar pemilihan media pembelajaran yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi pemilihan media pembelajaran, ya. Ini ada 9. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan lembaga, sesuai dengan kebutuhan sekolah, gitu ya. Kemudian kecocokan dengan isi pelajaran. Nah, tentu saja kalau media itu dibuat oleh guru, ya guru itu harus mengacu kepada rancangan pembelajaran, ya, mengacu kepada RPP, mengacu kepada tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang sudah disusun. Ini harus cocok, ya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan karakteristik peserta didiknya tersebut, ya. Ini menjadi acuan yang penting, ya. Jadi kalau tadi misalkan usia peserta didik itu berbeda, ya, untuk anak SD, SMP, SMK tentu karakteristiknya berbeda dan ini harus kita perhatikan, ya, penggunaan medianya, ya. Kemudian tingkat keterampilan dan sikap guru, ya. Nah, jadi ini menjadi faktor kunci media apa yang harus dipilih, ya. Kemampuan guru itu sampai di mana? Tentu harus menyesuaikan, ya. Kemudian tingkat kerumitan media, ya. Jangan sampai kita misalkan membuat media yang terlalu rumit, ya. Kemudian informasi yang disampaikan justru menjadi tidak tersampaikan dengan baik, ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan medianya cocok begitu. Selain dari isinya tentu tidak rumit medianya, ya. Kemudian mempertimbangkan waktu. Jadi memilih media juga itu didasarkan pada waktu, ya. Jadi kalau misalkan waktu pembelajarannya itu singkat gitu, ya, tentu kita memerlukan media juga yang secara substansi memenuhi tujuan pembelajaran tetapi cukup dengan waktu yang tersedia. Kemudian lokasi pembelajaran, ya. Jadi untuk pembelajaran di kelas atau pembelajaran di bengkel tentu saja media yang kita pilih harus sesuai, ya. Kemudian hubungan-hubungan pembelajaran, ya. Nah, jadi dalam pembelajaran, ya, itu banyak sekali keterkaitan, ya, pada berbagai materi atau informasi. Nah, tentu kita harus memilih media pembelajaran yang
cocok yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, kemudian kita memilih media pembelajaran juga harus cocok dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Nah, ya. Kemudian dari 9 faktor pemilihan media pembelajaran tadi, ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 kriteria utama untuk memilih media pembelajaran. Yang pertama adalah kepraktisan media pembelajaran tersebut. Apakah media yang dimaksud atau yang digunakan tersebut praktis, ya, tersedia, efisien biaya, efisien waktu, dan dipahami oleh guru atau instruktur. Ya, ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua ini adalah kecocokan terhadap siswa. Apakah media yang digunakan itu cocok dengan tingkat perkembangan dan pengalaman siswa, ya. Kemudian kecocokan dengan pembelajaran. Apakah media tersebut cocok untuk strategi pembelajaran yang direncanakan, ya. Nah, misalkan dalam rencana pembelajaran itu sudah menggunakan pendekatan tertentu, ya, misalkan pendekatan pembelajarannya saintifik, model pembelajarannya misalkan problem based learning, ya, kemudian metode pembelajarannya diskusi, ya, atau teknik pembelajaran apa. Nah, apakah media tersebut sudah cocok, ya, dengan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan. Apakah media yang digunakan itu memberikan penyajian materi dengan efisien dan efektif, ya. Nah, banyak mungkin di antara kita membuat media pembelajaran itu tidak efisien dan tidak efektif. Apa maksudnya? Ya, tidak mengacu kepada indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Jadi biasanya sudah paham tujuan pembelajarannya, kemudian mencari materi-materi dari internet, dari buku dan macam-macam, dari berbagai sumber. Nah, sepertinya apa yang didapatkan itu semuanya penting, seolah-olah penting, sehingga semua dimasukkan dalam media pembelajaran. Tidak melihat kembali kepada tujuan pembelajarannya, ya. Nah, jadi karena kita mendapatkan suatu media PowerPoint atau lainnya, ya, wah ini sudah bagus isinya, sudah banyak isinya, kemudian kita langsung gunakan. Padahal ada bagian-bagian yang tidak cocok dengan tujuan pembelajaran misalkan. Nah, itu perlu kita sisihkan, kita singkirkan, sehingga media itu menjadi efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, akankah media dapat memfasilitasi tujuan-tujuan pembelajaran tertentu? Nah, ini tadi sudah disinggung. Jadi, isi media itu harus efisien, efektif, tentu saja harus memfasilitasi secara khusus, ya, tujuan-tujuan pembelajarannya yang sudah ditentukan. Jadi jangan menyimpang, ya. Nah, ya. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memilih media dengan mempertimbangkan bahwa media yang digunakan tersebut itu harus efisien dan efektif? Silakan dijawab, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi dari ketiga kriteria ini, ya, ini dapat kita rangkum bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran itu harus praktis dan cocok dengan kondisi siswa dan materi yang disampaikan. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Jadi dari pembahasan tadi, maka kita bisa membayangkan, ya, kita bisa menarik satu benang merahnya bahwa pembelajaran yang menggunakan media ini sangat menguntungkan. Nah, beberapa keuntungan yang kita dapatkan, ya, dengan menggunakan media dalam suatu proses pembelajaran ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Nah, ini, ya. Jadi beberapa keuntungan penting dengan
menggunakan media pembelajaran ya untuk penyampaian materi ya atau pengetahuan kepada siswa. Ini ada 12 ya keuntungan penggunaan media. Nah, ini ya. Nah, jadi kita lihat satu persatu ya. Ini kecil tulisannya, kita perbesar. Jadi yang pertama ya, keuntungan penggunaan media ini adalah ada penyampaian informasi yang baku. Ya. Nah, tentu saja media pembelajaran yang disiapkan oleh guru itu sudah mengacu kepada tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi informasi yang disampaikan ini sudah baku, ya, sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Ya. Kemudian keuntungan berikutnya yang kedua adalah bahwa dengan menggunakan media pembelajaran maka perhatian siswa akan terfokus. Ya, ini keuntungannya. Ya, jadi siswa itu tidak kemana-mana pikirannya. Ya, jadi dengan tayangan media yang bagus maka dia akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini. Kemudian keuntungan yang ketiga dengan menggunakan media pembelajaran adalah kualitas pembelajaran itu dapat ditingkatkan, ya. Melalui apa peningkatan kualitas tersebut? Ya, melalui penggabungan antara teks misalnya, ya, antara gambar gerak gitu ya, sehingga menghasilkan satu informasi yang bagi siswa ini merupakan sesuatu yang bermakna. Ya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kemudian keuntungan yang keempat bahwa dengan menggunakan media maka pembelajaran ini dapat ditingkatkan ya karena mengurangi pengulangan informasi. Ya, nah media yang sudah disusun secara sistematis berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran yang sudah ada dalam perancangan pembelajaran, maka materi itu akan disampaikan secara berurutan, sistematis dari yang mudah sampai yang sulit. Jadi akan menghindari terjadinya pengulangan informasi. Nah ini ya, ini keuntungan yang keempat. Kemudian keuntungan yang kelima dengan menggunakan media pembelajaran, itu pembelajaran akan lebih menarik dibandingkan dengan misalkan hanya berbicara saja, ceramah saja, tentu tidak menarik ya. Dengan adanya penyajian gambar, bagan, diagram, kemudian gambar bergerak ya berupa animasi atau video, maka pembelajaran menjadi lebih menarik dan ini tentu saja sangat menguntungkan ya. Kemudian yang keenam dengan menggunakan media pembelajaran keuntungannya adalah memperluas cakupan pengalaman. Nah, ini ya. Ini jadi cakupan pengalaman itu bisa diperluas dengan media pembelajaran yang sudah disiapkan dengan baik oleh guru. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan menggunakan media ini dapat membantu memberikan suatu basis nyata untuk berpikir konseptual ya sambil meningkatkan minat siswa ya. Kemudian keuntungan yang kedelapan ini adalah meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan dan mendukung pembelajaran melalui contoh-contoh dan elaborasi visual. Tadi sudah disinggung juga ya. Jadi ini tentu saja sangat menguntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan media, ya maka keuntungannya kita peroleh di sini ada konten baru, ya. Jadi informasi-informasi baru yang mungkin kita dapatkan dari media-media yang sebelumnya belum pernah kita sampaikan, bisa jadi ada konten baru, ya. Pengalaman dan harapan juga dapat disajikan melalui penggunaan media pembelajaran, ya. Kemudian keuntungan lainnya adalah dengan menggunakan media ya misalkan seperti LCD proyektor ya
pengetahuan dan informasi dapat dicapai secara bersamaan, ya. Jadi pengetahuan dan informasi melalui media yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Ya ini. Jadi dengan LCD proyektor ini bisa menayangkan media dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk gambar, diagram, kemudian animasi, video dan lain-lain. Ya, ini sangat menguntungkan. Kemudian yang berikutnya dengan menggunakan media, keuntungan yang didapat ini yaitu dapat memfokuskan perhatian pembelajar atau peserta didik, ya. Ini, ya. Kemudian yang terakhir, ya, keuntungan menggunakan media ini adalah media ini dapat berperan sebagai alat untuk mengekspresikan dimensi psikologis dari kehidupan. Ya, nah jadi ini beberapa keuntungan menggunakan media dalam pembelajaran. Ya, nah sebelum dilanjutkan ada beberapa pertanyaan lagi yang harus dijawab. Ya, nah pertanyaannya adalah dengan menggunakan media pembelajaran, mengapa kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, ya, dengan menggunakan media pembelajaran, ya, dengan penggabungan gambar dan kata-kata dan lain-lainnya, kualitas pembelajaran ini dapat ditingkatkan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan melalui penggabungan antara gambar dan kata-kata dan media lainnya. Silahkan dijawab, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya. Mengapa dengan media pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan dan dapat mendukung pembelajaran melalui contoh-contoh dan elaborasi visual? Silakan dijawab. Baik, dari beberapa penjelasan dari awal sampai akhir tadi, ya, kita masuk ke simpulan, ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil pembelajaran, ya, dari penyampaian materi tadi, ya. Silakan buat simpulan yang komprehensif mengenai materi yang telah dibahas tadi, ya. Simpulan itu bisa mencakup dari pengertian, macam-macam, peranan, pemilihan, dan keuntungan penggunaan media. Silakan buat simpulan yang komprehensif, ya, berkaitan dengan pembahasan materi pengantar media pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Baik, saya kira demikian pembahasan kita mengenai pengantar media pembelajaran. Ya, kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain yang tentu saja materi yang menarik dan penting. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.